Saudara, untuk membahas terkait langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperluas lahan di Ancol dengan reklamasi, sore ini kita akan mengupasnya dengan Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia GPMI Jakarta, Syarif Hidayatullah, dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat sore Pak Syarif, selamat sore Pak Ray. Ya, sore. Sebelum kita mulai dialog kita, saya mau sama-sama kita saksikan bersama cuplikan dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menjelaskan soal ini. Berikut ini. Sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk sungai itu dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan. Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Nah, ini berbeda dari proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Bung Roy melihatnya memang beda antara perluasan lahan dan istilah reklamasi? Di Jakarta ini yang menarik itu kan karena ada banyak istilah yang harus kita perdebatkan lagi, gitu kira-kira kan. Normalisasi menjadi naturalisasi, kira-kira begitu ya. Rumah susun menjadi rumah lapis ya. Sekarang reklamasi menjadi perluasan daratan gitu. Padahal ya cara kerjanya, implikasinya macam-macam, kurang lebih sama sih sebetulnya gitu. Cuman permainan kata ini memang sedikit banyak juga dapat mengurangi tensi perdebatan gitu. Akhirnya orang nggak bicara substansi, bicara soal teknis perdebatan itu gitu. Cuman kalau kita baca misalnya di kamus yang disebut dengan reklamasi itu, justru yang paling dekat itu apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang ini gitu. Yaitu perluasan lahan atau pengaktifan lahan ya, atau memberdayakan lahan yang selama ini kurang berdaya atau selama ini kosong gitu. Nah, itulah yang sekarang yang sedang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu mengaktifkan lahan yang dianggap kosong selama ini untuk kepentingan yang disebutkan oleh beliau. Jadi menurut Anda justru ini lebih tepat disebut reklamasi? Kalau secara definisi ansih ya, tapi secara pengetahuan umum kita selama ini yang disebut dengan reklamasi adalah secara umum perluasan daratan gitu. Apakah itu daratannya menempel ke daratan ke daratan umum, atau ia menjadi satu pulau tersendiri. Tapi yang paling penting itu pengetahuan yang kita kenal selama ini yang umum yang disebut dengan reklamasi adalah membuat daratan di tengah lautan, kira-kira gitu. Jadi bisa saja daratan itu ya tidak menempel ke daratan yang asli pulau sendiri, atau bisa juga kemudian daratan yang baru dibentuk itu menempel ke ke daratan gitu. Tapi apapun keduanya, model keduanya secara umum kita sebut sebagai reklamasi. Tapi kalau kita melihat secara teknis, secara bahasa gitu, linguistik gitu ya, justru yang dilakukan oleh Bung Anies ini yang lebih dekat dengan disebut reklamasi. Gitu. Makanya sebetulnya jadi setelah saya baca-baca gitu ya, kalau begitu pembuatan pulau di tengah lautan itu kurang tepat secara bahasa disebut reklamasi gitu. Oke, itu satu hal. Hal lain adalah disebut ini tujuannya adalah untuk menangani banjir di Jakarta. Ada kaitannya menurut Anda? Saya pahami itu kan dari pernyataan Bung Anies itu adalah tanah dikeruk di daratan. Tanah ini mau dikemenain, kan kira-kira gitu. Ditempelinlah di ujung daratan dari daerah DKI Jakarta, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya bukan reklamasinya ini yang nyelamatin banjir, tapi hasil pengerukan tanah yang di daratan ini, yang kemudian hasilnya ini Pemda DKI nggak tahu ini mau diapain, kira-kira gitu, dibawalah ke sini gitu. Kalau itu cara berpikirnya, ya gitu loh kira-kira, artinya kan ininya selamat. Tapi tidak dengan sendirinya penempelan daratan itu bisa berakibat mencegah banjir. Itu loh kira-kira, bahwa ini yang di darat ini sungainya diperluas ya, daya tampungnya lebih besar. Ya, itu jelas, itu tentu saja gitu. Tetapi tanah yang hasil kerukan ini kemudian ditempelkan di ujung lah katakan gitu ya, lautan DKI Jakarta, ini sendiri belum tentu dalam konteks mengurangi banjir untuk DKI Jakarta gitu loh kira-kira. Bahkan kalau saya baca-baca misalnya dari analisa kawan-kawan lingkungan hidup, itu model yang justru yang ini memang
mengurangi banjir, tapi yang ini justru akan bisa menimbulkan banjir lebih banyak lagi gitu loh kira-kira. Oke. Tapi soal perdebatan ini saya kurang paham kalau soal itu. Gitu. Oke, Pak Syarif, Anda punya pandangan apa, Pak Syarif? Antara reklamasi, kita bahas yang pertama dulu. Antara reklamasi dan perluasan lahan, Anda melihatnya lebih tepat disebut apa langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Saya katakan bahwa yang pertama saya terima kasih Bang Ray, sahabat kita. Yang kedua bahwa ini memang mirip saja. Tetapi, mirip bukan reklamasi? Bukan, Oh. karena istilahnya tuh mirip saja. Karena beda sekali antara reklamasi yang dari 17 pulau yang 4 pulau sudah jadi, antara yang di Ancol itu beda sekali, ya kan mirip saja. Yang pertama bahwa ini adalah untuk kepentingan betul-betul warga 1000% adalah warga Jakarta. Warga Jakarta yang mana ya, Pak Syarif? Seluruhnya. Yang akan menikmati nantinya hasil daripada perluasan ini dari 155 hektar yang sudah jadi 20 hektar untuk kepentingan yang lain 3 hektar untuk 3 hektar ini ke museum. Tapi Pak Syarif kan nggak semua orang bisa jualan di Ancol. Bukan masalah jualan, ini keterkaitan ke depannya. Kita harus mikirin Jakarta bagaimana supaya kemarin Pak Anies dihantam masalah banjir. Ya, saya bicara di sini masalah bagaimana katanya Pak Anies nggak kerja. Sekarang kita akan membuktikan bahwa Pak Anies ini sangat bekerja. Ini mengatasi dari pengerukan dari dinas SDA. Di mana dinas SDA ini kemana yang akan hasil kerukan itu? Mau ditaruh di mana? Terhadap banjir, ya kan? Itu semua dibawa. Sekarang saya tanya, mau dikemanakan? Mau dikirim ke Tangerang atau ke Bogor? Kan nggak mungkin akan menerima. Kita punya ke depan PT Pembangunan Ancol, ya kan, adalah BUMD. BUMD yang sangat yang harus berkembang ke depannya, ya keterkaitan masa perluasan ini. Ya kan? Kalau reklamasi yang telah yang lalu, ya kan, itu kan kepentingan apa? Komersil. Apa bedanya dengan yang di Ancol? Ya, kalau di sini tidak ada, walaupun ada sedikit swasta yang itu adalah PKS, ada kerjasama. Tapi yang dimiliki oleh pembangunan PT Jaya Ancol adalah murni untuk warga Jakarta Karena itu Raya. BUMD menurut Anda? Iya dong, karena milik Jakarta Bung Ray, Raya. apa bedanya yang kawasan reklamasi, pulau reklamasi ini dengan kawasan Ancol nanti? Istilah lagi nih. Jadi apa lagi itu? Gubernur DKI Jakarta ini memang sukanya main di istilah gitu. Kita berdebat lagi soal apa yang disebut dengan kepentingan publik. Kira-kira gitu ya. Perdefinisikan yang disebut dengan kepentingan publik adalah segala sesuatu yang memang dihajatkan untuk keperluan umum. Artinya bukan negara yang dilayani, tapi publik. Gitu. Sekarang reklamasi di tengah laut alias pulau gitu. Reklamasi di ujung Ancol, itu kepentingan negara apa kepentingan umum? Ya kepentingan umum. Bahwa yang duduk di sini adalah orang-orang kaya misalnya, orang kaya itu negara apa umum? Ya umum. Kalau di Jakarta ini yang reklamasi itu maksud saya. Artinya kan ini berdebat lagi soal apa yang disebut dengan kepentingan publik, itu maksud saya. Kalau di DKI Jakarta ini dianggap kepentingan publik, yang ini tidak. Loh, memang yang tinggal di sini nih Pemprov DKI Jakarta di pulau ini kagak kan? Terus siapa? Ya orang-orang kaya. Ya enggak apa-apa, tapi orang kaya itu orang pemerintah enggak kagak. Ya dia umum, publik. Tuh, Pak Syarif kalau dengan definisi itu gitu gimana? Kira-kira. Ya, begini, substansinya begini. Kalau di sana untuk betul-betul komersial, ya toh? Kalau di pulau. Kalau di pulau. Reklamasi. Tapi kalau di Ancol ini jelas-jelas yang pertama untuk pengembangan PT Pembangunan Jaya Ancol, Pemprov DKI Jakarta, ya kan, yang punya itu adalah jantung daripada Jakarta Raya. Oh, badan ya kan? usaha milik daerah. Ya kan? Itu jantung perekonomian dan jantung pariwisata. Sehingga ke depan nanti pariwisata Jaya Ancol akan menjadi terbesar di Asia. Nanti kita lihat hasilnya itu saja. Sudah hitung-hitungannya itu ya? Sudah kalkulasi dong. Ya, ke depan itu pasti ke depan. Misalnya pariwisata terkaitan dengan museum, ya, museum Rasulullah ini akan menghadirkan bisa 2 atau sampai 5 juta, ya, wisatawan. Ya, sehingga Jakarta Raya yang maju kotanya bahagia warga jelas akan menjadikan barometer seluruh dunia. Tuh Bung Ray, itu alasannya karena kalau Ancol itu dikelola langsung oleh BUMD, kalau yang pulau reklamasi itu kan nggak swasta. Kalau dipisah itu bisa masuk dari mana-mana. Ada yang dari BUMD, ada yang dari sektor pajak, ya kan? Ada dari IMB, ya macam-macam. Tapi itu semua masuk ke kas Jakarta, gitu loh kira-kira. Artinya yang di pulau dia ini pun nggak gratis. Atau di pulau yang lain itu lah maksud saya. Ada pendapatan daerah dari situ dia menurut Anda? mendirikan bangunan harus bayar, kan kira-kira gitu. Saya mengatakan ini, saya bukan berarti saya pro reklamasi ya. Harus dicatat kembali sejak dari awal saya mengatakan isu yang paling krusial di DKI Jakarta itu adalah reklamasi. Oleh karena itu saya juga agak terkejut kalau kemudian Anies memberikan ini gitu loh maksud saya gitu loh. Nah, tapi argumen-argumen Anies itu menurut saya untuk membolehkan ini sangat nggak tepat.
yang katakanlah yang pulau-pulau ini kalau dikuasai oleh swasta pun, ya mereka tetap bayar pajak, pemasukan ke. Jadi narasi untuk kepentingan publik itu atau kepentingan umum itu yang saya sebut tadi. apa? Ini kan bagian dari permainan kata-kata. Itu menurut saya reklamasi dirubah jadi perluasan daratan. Ya kan permainan kata-kata dalam konteks apa? Dalam konteks ya meredam kritik publik yang lebih luas. Anda mau bilang sama aja yang diperluas reklamasi dengan cuma mungkin di sini itu. nih ditambahilah dengan pendirian Museum Nabi Muhammad kira-kira dulu ya. Meskipun sebetulnya saya juga bertanya-tanya sebab museum yang hampir sama juga sedang dibangun di Depok sekarang yang bersama dengan Universitas Islam Internasional Indonesia. Di Universitas Islam Internasional itu yang dikelola oleh seingat saya Profesor Komarudin Hidayat, seingat saya itu juga akan dibangun di situ, salah satunya adalah Museum Sejarah Nabi Muhammad. Depok dan Ancol itu cuma hanya sekitar 45 km. Kalau kita Seharusnya menurut Anda? Seharusnya? Ngapain kita bangun di dua tempat dengan hanya jarak 45 km? Kan kira-kira gitu. Pak Syarif. Itu satu. Ngapain Yang bangunnya? kedua, yang terus kedua, saya lihat lagi, yang Depok, yang Ancol ini dibantu oleh, saya nggak tahu, apa dibantu Arab Saudi atau itu dikelola oleh nanti apa namanya perusahaan Jaya Ancol ini apa BUMD itu, BUMD atau nanti dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, saya nggak tahu. Tapi kalau yang di sini juga dibantu oleh Arab Saudi bersama dengan yayasan gitu. Isinya bagaimana? Saya nggak tahu. Ngapain kita punya dua museum yang hampir sama dengan skala yang hampir berdekatan, cuma 45 km Kita kasih kesempatan Pak Syarif jawab. Perjalanan waktu itu kira-kira. Museum dari Rasulullah ini tentunya ini di luar Saudi ini hanya baru satu. Di luar yang Saudi. Di Depok ini, yang rencana di Depok yang sudah diresmikan waktu itu. Justru yang di Depok ini Mas Arief jauh lebih mulai ini kan yang Ancol ini Februari 2020. Ya kan, peletakan batu pertamanya katakan begitu. Ini 2019 sudah dibangun. Dia dibangun bersamaan dengan rencana pembangunan universitas. Saya hadir dalam peresmian tersebut, ya ta? Saya hadir di situ dengan para seluruh hadir yang ada di letakan pertama di situ. Saya hadir yang mana nih, yang Februari? di Ancol. Oh, yang di Ancol. Ya, di Ancol tentu saja di dalam pidatonya tentu saja yang baru yang di Ancol. Ya, dan dihadiri oleh semua. Jadi di Ancol ini akan di luar Saudi baru satu. Ya, kalau nanti keterkaitan yang lain mungkin nanti. Tetapi yang ini baru satu di Ancol sehingga di luar Saudi. Tentu saja ini adalah suatu kebanggaan bagi warga Jakarta yang mana warga Jakarta ini akan mendapatkan investasi dan cukup besar dari pariwisata ke depan. Bisa dapat bisa 2 sampai 5 juta. Tapi kalau ditanya dari sudut pandang, apakah ini bentuk inkonsistensi dari janji kampanye Pak Anies? Pak Anies tidak pernah mengingkari janji. Janji adalah hutang. Tentu saja ini bukan reklamasi. Saya katakan tadi bukan reklamasi, yang mana ini reklamasi milik swasta. Sekarang ini adalah 1000% adalah milik warga DKI Jakarta. Yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol. Janjinya nggak akan reklamasi. Tapi kalau ini reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Bung Rai seperti apa? Nanti kita jeda. Jamnya usai jeda. Sesaat lagi saudara di Kompas Petang.